dimulai, Bu Dewi? Ya, bisa Bu Ari, monggo. Oke, berapa menit kesepakatan? Ini kan kita sampai jam 1.50 dibagi 4 sesi berarti. Berarti Dibagi maksimal 2. mungkin 10-10 ya? Ya, sekitar 10 menit berarti, Bun. Sekitar 10 menit. Oke, itu mulai aja ya. Nah, saya berposisi sebagai coach. Bu Dewi sebagai sesi untuk sebagai coach untuk yang di sesi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Selamat Gimana siang, Bu Ari. kabarnya hari ini? Kayaknya Alhamdulillah, cerah, tapi ada sehat. satu hal yang mau Bu Dewi sampaikan kepada saya. Oke, Bu Dewi boleh bercerita berkaitan dengan apa yang menjadi ganjalan yang ada di hati Bu Dewi. Iya, terima kasih Bu Ari atas waktunya. Ini saya itu akhir-akhir ini di kelas mengalami satu situasi yang mana anak-anak itu kok setelah pandemi ini kok saya rasa itu kok masih terbawa kebiasaan-kebiasaan waktu pandemi Bu Ari. Jadi anak-anak itu kok masih kurang aktif, kemudian di kelas itu kok kurang antusias terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Seperti itu Bu Ari. Oke, Bu Dewi. Jadi eh, berkaitan dengan anak-anak yang masih belum bisa move on dari masa pandemi, kemudian pada sekarang sudah di masa pembelajaran yang normal. Berkaitan dengan pengamatan dari Bu Dewi, hal seperti apa sih yang bisa nanti disampaikan kepada anak-anak agar mereka bisa segera move on dari masa pandemi ke masa pembelajaran yang normal ini? Ya. Jadi kalau selama ini itu saya sudah berusaha untuk memotivasi, Bu. Jadi berusaha untuk menjelaskan kita ini sudah berada di masa normal seperti itu ya. Jadi sudah bukan pandemi lagi. Jadi saya juga menyampaikan ke anak-anak harapannya ketika kita sudah kembali di situasi normal ini sebaiknya untuk segera move on. Karena kalau kita tidak segera, kita takutnya itu nanti akan ketinggalan. Karena sekarang ini kan kita sebenarnya menyadari ya, semuanya perkembangan itu sangat sangat cepat. Jadi kalau anak-anak tidak aktif, anak-anak tidak segera menyesuaikan dengan kebiasaan baru, takutnya nanti akan tertinggal dengan anak-anak yang lainnya. Seperti itu Bu Ari. Jadi selama ini saya sudah berusaha untuk memotivasi seperti itu. Oke, Bu Dewi luar biasa. Jadi Bu Dewi sebenarnya sudah berusaha selalu memotivasi anak-anak, kemudian menjelaskan kepada anak-anak bahwa saat ini adalah masa sudah normal kembali untuk pembelajaran. Kemudian harus segera bisa move on dari masa pandemi ini. Kemudian ketika kembali ke masa normal, anak-anak juga harus belajar kembali dengan baik. Kemudian di sini Bu Dewi juga ada semacam kekhawatiran pada anak-anak, kalau anak-anak masih berada di zona pandemi dengan rebahan anak-anak seperti itu, nanti takutannya adalah anak-anak akan banyak ketinggalan pelajaran. Kemudian perkembangan digitalisasi di masa pandemi yang sangat cepat ini memang membutuhkan anak-anak yang mengikutinya dengan baik juga. Oke, dari hal tersebut yang sudah Bu Dewi lakukan, apa sih yang bisa Bu Dewi lakukan untuk membantu anak-anak? Mungkin tadi kan memotivasi kan sudah ya Bu ya, dan ternyata hasilnya kan juga belum maksimal gitu ya. Mungkin saya melihat kepada diri saya sendiri mungkin ya. Jadi mungkin merefleksi seperti itu. Jadi apakah mungkin metode mengajar saya yang masih kurang,
kurang menarik mungkin seperti itu ya bagi siswa. Nah, di sini saya punya punya gambaran, Bu. Jadi bagaimana nanti agar, siswa ini, antusias begitu, agar aktif begitu, saya punya gambaran mungkin akan, eee, menerapkan metode di alur merdeka itu, Bu. Jadi mungkin mulai dari diri, gimana kita mengaktifkan anak-anak untuk membiasakan, oh mulai dari diri. Kemudian mengeksplorasi materi dengan berbagai sumber yang menarik, yang menurut mereka itu apa ya, sesuai gitu, sesuai dengan kebutuhan, peserta didik seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Bu, mungkin nantinya. Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Dewi berkaitan dengan anak-anak. Bahwa yang pertama adalah merefleksikan metode mengajar. Jadi apakah metode mengajar dari Bu Dewi itu sudah eh, maksimal atau belum? Nah, Bu Dewi luar biasa mau merefleksikan kegiatan belajar mengajarnya di dalam kelas. Kemudian agar nantinya siswanya itu menjadi antusias. Kemudian ada lagi hal yang luar biasa yang disampaikan Bu Dewi di sini adalah menerapkan metode pembelajaran berkaitan dengan alur merdeka. Dimulai dari diri dulu, kemudian berkaitan dengan eksplorasi konsep dan lain-lainnya. Itu hal yang luar biasa yang dari Bu Dewi yang nanti akan dilakukan. Kemudian Bu Dewi, dari hal-hal tersebut, Bu Dewi sudah mencarikan jalan keluar. Kemudian bagaimana Bu Dewi meluangkan waktunya untuk anak-anak untuk nanti bisa merefleksikan kegiatan belajar mengajarnya di dalam kelas berkaitan dengan metode dan media pembelajarannya, kemudian agar siswa antusias, kemudian tadi juga menerapkan metode alur merdeka yang dimulai dari diri dan juga eksplorasi konsep. Jadi bagaimana Bu Dewi nanti untuk meluangkan waktunya berkaitan dengan tadi yang Bu Dewi sudah sampaikan. Oh iya Bu, jadi ini kaitannya dengan meluangkan waktu ya Bu ya. Mungkin saya akan lebih intens begitu ya. Jadi kan sekarang ada komunikasi juga melalui WA dan melalui classroom itu juga classroomnya itu masih jalan. Jadi anak-anak nantinya bisa melakukan mungkin konsultasi atau apa seperti itu. Kemudian juga bisa bekerja sama, nggih, berkolaborasi juga dengan rekan sejawat maupun wali kelas, Bu. Jadi agar anak-anak juga mendapatkan mungkin motivasi atau apa dari rekan sejawat ataupun dari wali kelasnya, semacam itu. Oke, Bu Dewi luar biasa. Jadi di sini Bu Dewi akan lebih pasti meluangkan waktunya lebih intens dalam komunikasi melalui grup WA dan juga Google Classroom yang sudah Bu Dewi buat. Kemudian Bu Dewi juga nanti akan bekerjasama dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga wali kelas dalam rangka mengaplikasikan apa yang tadi sudah Bu Dewi sampaikan agar anak-anak itu bisa segera move on dari eh, masa pandemi COVID yang anak-anak bisa belajar dengan sambil rebahan di rumah, kemudian dengan santai tanpa dituntut dengan banyak tugas-tugas dan sebagainya, dengan situasi pembelajaran yang sudah normal agar anak-anak nanti tidak ketinggalan zaman. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Dewi berkaitan Bu pasti akan nanti meluangkan waktunya di sini untuk anak-anak dan juga untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian berkaitan dengan komunikasi yang intens dan juga kolaborasi dan juga bekerja sama.
Ini Bu Dewi, waktunya kapan kira-kira untuk meluangkan waktu secara pastinya nanti dari Bu Dewi? Baik. Kalau waktu secara pasti dengan rekan sejawat itu bisa ketika briefing di hari Senin itu biasanya ada briefing Ibu. Jadi kita bisa menyampaikan kepada rekan sejawat maupun wali kelas. Kemudian juga kalau misalkan dengan anak-anak, kalau ada sesuatu yang mungkin mereka dirasa kurang tentang materi pembelajaran dan lain sebagainya, kita biasanya menyediakan waktu itu di jam-jam istirahat seperti itu. Kalau dia Oke, anak-anak pengen berkonsultasi atau apa, itu biasanya kami terbuka seperti itu. oke, luar biasa apa yang sudah disampaikan Bu Dewi dalam rangka nanti kolaborasi, koordinasi, kemudian intens komunikasi dengan anak-anak. Tadi kolaborasi nanti akan disampaikan pada saat sesi briefing biasanya di hari Senin yang momentum ini bisa dijadikan waktu untuk Bu Dewi berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian yang selanjutnya, Bu Dewi, berkaitan dengan nanti action plan atau rencana aksi yang tadi sudah dilaksanakan oleh Bu Dewi. Ada beberapa di sini. Kemudian nanti hasilnya kira-kira kalau menurut Bu Dewi apakah nanti akan maksimal? Gimana Ibu? Hasilnya Dari action plan, dari rencana kerja dari Bu Dewi bersama rekan-rekan sejawat, apakah ini nanti hasilnya akan menjadi maksimal? oh baik. Saya kira kalau misalkan kita apa namanya ya konsisten menerapkan metode yang tadi itu kepada siswa, kemudian juga menjalin komunikasi dengan rekan sejawat dan juga wali kelas, ini utamanya wali kelas, insya Allah nanti akan bisa maksimal Bu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, ini anak-anak juga akan segera untuk bisa menyesuaikan diri dan mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Dewi. Jadi, apakah ini juga nanti berkaitan dengan komitmen dari Bu Dewi yang akan dilakukan bersama dengan teman-teman juga, dengan rekan sejawat dan juga yang nanti endingnya kepada anak-anak? Betul Bu. Jadi kita nanti akan membuat komitmen gitu ya sama teman-teman sejawat untuk kita tadi seperti tadi refleksi, oh mungkin ada yang kurang menarik dari sisi guru, kemudian guru mencoba untuk memperbaiki diri, memperbaiki metode mengajarnya, dan secara berkala mungkin ya kita meminta masukan gitu dari anak-anak seperti itu. Jadi biar apa namanya apa yang kita lakukan itu nanti terjaga seperti itu. Oke, great, luar biasa Bu Dewi. Jadi eh, kira-kira adakah selain dari rekan sejawat, kemudian anak-anak, ini yang membantu dalam nanti menjaga komitmen yang tadi Bu Dewi sampaikan? Ya, tentunya dukungan semua pihak ya Bu ya. Jadi dari Bapak Kepala Sekolah juga dan mungkin kita juga perlu minta dukungan dari orang tua seperti itu. Jadi bisa kita sampaikan juga kepada orang tua agar selalu mendukung putra-putrinya atau mungkin ya memotivasi seperti itu bahwa kondisinya sekarang itu sudah kembali normal semacam itu. Oke, luar biasa Bu Dewi. Jadi apa ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi berkaitan dengan yang membantu menjaga komitmen ini agar anak-anak bisa segera move on kembali ke
kegiatan belajar mengajar yang normal seperti sedia kala. Jadi dukungan dari semua pihak, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian juga siswa tentunya, dan juga yang tidak kalah pentingnya seperti yang tadi Bu Dewi sampaikan adalah dukungan dari orang tua. Karena dukungan dari orang tua juga tidak kalah pentingnya berkaitan dengan komitmen untuk mensukseskan pembelajaran yang normal di sekolah seperti yang tadi sudah Bu Dewi sampaikan. Oke Bu Dewi, sebelum di akhir penghujung sesi coaching ini, apa sih tindak lanjut yang akan dilakukan dari setelah sesi coaching? Tindak lanjut setelah coaching ini tentunya ya, insya Allah nanti kita akan segera apa namanya mencari referensi baru seperti itu Ibu. Jadi bagaimana tadi metode tentang metode pembelajaran, kemudian juga segera berkolaborasi juga dengan teman sejawat. Itu intinya itu dulu. Oke, luar biasa Bu Dewi, apresiasi yang setinggi-tingginya. Senang bisa berada dalam sesi coaching ini bersama Bu Dewi dan mudah-mudahan nanti kedepannya ada tindak lanjut dari sesi coaching yang sudah kita laksanakan. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan lagi Bu Dewi? Saya rasa sudah cukup Bu. Oke, sudah cukup ya. Terima Betul. kasih. Itu aja. Wabillahi taufiq wal Ya, hidayah. terima kasih Assalamualaikum Bu Ari. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bu Ari atas sesi coaching ini yang insya Allah mencerahkan. Sama-sama Bu Dewi. Oke, yang selanjutnya Bu Dewi. Yang Dewi sebagai selanjutnya, coach, ya, saya sebagai coach. Ya. ya. Ini suaranya putus-putus enggak Bu? Di Enggak, suara saya putus-putus enggak? terdengar dengan jelas. Oh ya. Uh, Oke. Oke, bisa dimulai nggih Bu Ari? bisa. Ya. Oke. Selamat siang Bu Ari. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Dewi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ari hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Oke, luar biasa sekali Bu Ari. Alhamdulillah, ini saya juga sehat. Alhamdulillah. Eh, baik Bu Ari, mungkin di sesi ini ada yang perlu Ibu sampaikan terkait dengan apa yang menjadi ganjalan mungkin di sekolah bersama rekan sejawat atau mungkin dengan murid. Silahkan, ini kita ada waktu sekitar tidak lama ya Bu ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Kira-kira ada yang ingin disampaikan? Silahkan Bu Ari. Ya, terima kasih Bu Dewi. Jadi di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan kegelisahan teman saya. Di sini jadi teman saya itu ketika mengajar di dalam kelas itu ada beberapa siswanya yang kabur. Itu kaburnya nggak jauh-jauh kok, kaburnya tetap di dalam sekolah. Jadi anak itu kabur kadang ke kantin, kadang ke perpus, atau kadang dia keluar di suatu pojokan atau di ruangan gitu seperti itu. Tapi anak-anak itu walaupun melakukan hal yang salah seperti itu, tetapi dia berani bertanggung jawab gitu. Jadi akan tetapi, jadi anak-anak tersebut itu ketika diajar guru yang lain itu ada. Jadi sebelum pelajaran dari guru tersebut itu ada di dalam kelas, tapi ketika guru tersebut nanti masuk ada jamnya, sekitar ada 5 anak itu keluar. Kemudian nanti setelah guru tersebut selesai mengajar, anak itu masuk kembali, ketemu dengan guru. Iya. Seperti itu. Iya Bu Ari. Bu Ari, jadi Bu Ari ini tadi sudah menyampaikan ya kegelisahannya tentang keluhan temannya gitu ya Bu ya.
ketika saat pembelajaran ada beberapa siswa yang meninggalkan kelas seperti itu, tapi waktu pelajaran yang lain siswa ini hadir dan anaknya sebenarnya bertanggung jawab seperti itu ya Bu ya. Baik, kira-kira Bu Ari dari percakapan kita ini nanti, kira-kira apa yang ingin Bu Ari dapatkan dari percakapan kita ini nanti? Um, yang ingin saya dapatkan Ibu jadi berkaitan dengan pencerahan bagaimana sih agar anak-anak tersebut itu nyaman ketika guru tersebut mengajar. Jadi tidak ada alasan bagi anak tersebut untuk melarikan diri dari kelas karena menghindari guru tersebut. Seperti itu. Oh, baik. Jadi ini nanti kita Bu Ari pengennya bagaimana anak ini nanti nyaman ketika guru tersebut mengajar dan tidak ada alasan untuk menghindar ya atau untuk kabur dari kelas tersebut seperti itu ya Bu Ari ya. Baik Bu Ari, sebelumnya tadi kan Bu Ari menyampaikan sebenarnya anak-anak ini bertanggung jawab seperti itu. Nah, kira-kira bentuk tanggung jawabnya bagaimana Ibu dari anak ini? Bentuk tanggung jawabnya adalah ketika dia ditanya guru, dia menyampaikan apa yang menjadi ganjalan di hatinya. Kemudian apa yang menjadi penyebabnya dia harus ke kantin, dia harus ke perpustakaan, dia harus di pojokan, menghindari guru tersebut. Jadi anak tersebut tidak lari dari tanggung jawab. Anak tersebut menyadari ketika saya ini pasti salah, pasti nanti saya akan dilaporkan ke guru BK, pasti nanti saya akan ditegur. Tetapi anak tersebut siap untuk mempertanggungjawabkan uh, perbuatannya seperti itu. Oh, baik. Jadi bentuk tanggung jawab anak sebenarnya anak sadar gitu ya kalau yang Iya dilakukan betul, itu salah seperti itu dan mungkin nanti akan dipanggil atau seperti apa. Nah, itu sebenarnya anak sadar ya Bu Ari ya. iya betul Eh, betul betul. Oke, baik Bu Ari. Menyikapi kondisi seperti ini, kira-kira sudah ada tindakan yang dilakukan dari mungkin Ibu Ari tadi kan juga dicurhati oleh temannya tersebut. Jadi kira-kira bagaimana langkah Bu Ari yang sudah diterapkan selama ini menanggapi apa yang disampaikan oleh teman Bu Ari tadi? Selama ini saya menanggapinya, menyampaikan berkaitan dengan eh, hal-hal yang harus diperbaiki terlebih dahulu dari internalnya guru tersebut. Kemudian berbicara dari hati ke hati dengan anak tersebut. Kenapa nak kok sampai nggak mau ikut pelajarannya itu? Nah dari situ nanti pasti akan dicari titik temunya, solusinya. Kenapa anak-anak tersebut tidak mau masuk di pelajaran guru tersebut? Selama ini juga dari guru tersebut itu hanya melaporkan kepada guru BK, hanya melaporkan kepada wali kelas bahwa ada siswanya yang sering sekali tidak mengikuti pelajaran di mata pelajaran tersebut. Akan tetapi juga anak-anak ini ikut di pelajaran guru-guru yang lain dan hanya guru itu dia melarikan diri seperti itu. Jadi saya berusaha menyampaikan, oke, okay, ayo Bu, kita perbaiki cara mengajarnya, ayo Bu, kita perbaiki metode dan media pembelajarannya, ayo Bu, kita perbaiki proses kegiatan belajar mengajarnya di kelas yang lebih berpihak kepada siswa atau anak-anak. Wah, luar biasa ini Bu Ari ya. Jadi sebenarnya sudah apa ya menyampaikan begitu ya Bu ya dari mungkin mengajak temannya ini untuk berbicara tadi ya mengajak berbicara kemudian mungkin diajak memperbaiki tadi ya mungkin metodenya atau apa kemudian agar lebih berpihak kepada murid seperti itu ya Bu ya. Terus kira-kira bagaimana respon dari teman Ibu ini tadi? Respon dari rekan sejawat saya, dia berusaha akan memperbaiki untuk metode mengajarnya, kemudian media pembelajarannya,
Kemudian juga tetap masih berkolaborasi dengan wali kelas dan juga guru BK untuk bersama-sama membimbing dan mentreatment anak-anak tersebut. Baik Bu Ari, kalau kita lihat misalkan dalam posisi skala gitu ya, jadi kira-kira sudah saat ini levelnya ada di mana Bu Ari? Kalau kita bikin level 1 sampai 10 begitu, kira-kira sudah sejauh mana ini usahanya Bu Ari atau kemajuan dari temennya Ibu ini tadi di posisi apa kalau sekarang? Oke, kalau saat ini posisinya ada di sekitar 7 progres ke 8 seperti itu Bu. Oh, sudah di 7 ya Bu ya. Dan harapannya kalau kira-kira nanti ada kemajuan seperti itu, harapannya kira-kira di posisi berapa Ibu? Harapannya sih bisa mendekati 9. Bisa mendekati 9 Bisa ya. mendekati 9. Jadi saya melihat baru berproses dari 7 kemudian 8. Mudah-mudahan ketika nanti berprosesnya sudah berlangsung lama bisa mendekati ke skala di angka 9. Oh, baik Bu Ari. Luar biasa tadi kan sudah ada beberapa upaya ya yang dilakukan oleh Bu Ari, bicara dari hati ke hati tadi, kemudian mungkin menyarankan untuk bagaimana mengubah metode pembelajaran menjadi lebih menarik seperti itu. Nah, kira-kira kalau untuk mencapai ke level 9 tadi ya, mungkin 8 ke 9 begitu, kira-kira masih adakah yang perlu dikembangkan lagi Ibu. Jadi mungkin mungkin masih ada hal yang perlu dikembangkan lagi atau bagaimana caranya ini menyampaikan kepada Ibu temannya Bu Ari tadi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Jadi masih ada yang perlu dikembangkan. Yang jelas yang perlu dikembangkan di sini adalah kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi kolaborasi ini tidak hanya di luar kelas saja, tetapi kolaborasi di dalam kelas. Ketika bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, kemudian bisa jadi nanti juga melihat cara guru lain untuk mengajar, itu pasti akan merubah mindsetnya, akan merubah metode cara mengajarnya, akan membuat suasana mengajarnya menjadi lebih menyenangkan dan juga berpihak kepada murid seperti itu. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Ari, luar biasa sekali. Jadi mungkin yang perlu ditambahkan adalah kolaborasi seperti itu ya Bu Ari ya, baik di Betul. dalam kelas maupun di luar kelas. Oke Bu Ari, saya rasa dari action plan-nya Bu Ari sudah luar biasa, sudah cukup jelas. Nah, kira-kira di sini Bu Ari nanti untuk apa namanya ya, menjaga komitmennya ini, menjaga komitmennya baik dari Bu Ari sendiri maupun dari rekannya. Kira-kira bagaimana Ibu biar rencana aksi ini bisa berjalan begitu? Oke, untuk menjaga komitmen ini yang jelas adalah eh, nanti akan selalu berdiskusi dan juga berkolaborasi, saling mengawal, saling memberikan motivasi, penyemangat, kemudian berbagi praktik baik. Kolaborasi di sini adalah dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan anak-anak yang otomatis notabene yang setiap hari kita hadapi, juga adalah motivasi kepada orang tua. Motivasi kepada orang tua memang mungkin tidak bisa ketemu langsung ketika dengan orang tua anak-anak itu tidak apa-apa, kan tetapi bisa melalui grup kelas dengan motivasi-motivasi yang membangun yang disampaikan melalui wali kelas. Ya, ya luar biasa sekali Bu Ari. Jadi untuk menjaga komitmen ya dari rencana aksi tadi, ini ada tambahan ini ya. Jadi selalu berkolaborasi dan berdiskusi kemudian berbagi praktik baik. Nah, mungkin ini jadi yang tadi bisa antar guru bisa saling sharing seperti itu ya, Bu ya. Oke. Ya, Baik, Bu betul sekali. Ari. Ini waktu kita tinggal sebentar di penghujung. Mungkin masih ada yang ingin Bu Ari sampaikan?
Saya kira cukup Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya, untuk berdiskusi dalam sesi coaching ini. Saya merasa plong, merasa senang, merasa bahagia, yang otomatis nanti saya bisa membantu teman saya untuk kegiatan belajar mengajarnya menjadi lebih baik dan juga lebih menyenangkan, dan yang utamanya adalah selalu ditunggu kedatangannya oleh siswa di dalam kelas. Iya, baik Ari. Semoga dari percakapan kita ini seperti tujuan kita tadi di awal, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terwujud Bu Ari. Terima kasih. Ya, kita akhiri. Terima kasih Bu. Ya, kita akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.